Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya di channel pengembangan diri seputar ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, dan ilmu gendam. Banyak orang bertanya kepada saya, bagaimana mas cara belajar ilmu hipnotis dan bagaimana cara belajar ilmu gendam, dan apakah ada mantranya, apakah ada energinya, atau melakukan ritual-ritual khusus. Oleh karena itu, silakan Anda simak videonya dari awal sampai akhir biar Anda paham tentang materi yang saya sampaikan. Dan saya ucapkan terima kasih juga bagi Anda yang subscribe channel ini, dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan Anda subscribe channel ini. Apabila saya upload video, Anda semuanya mendapatkan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang bertanya kepada saya, nah bagaimana cara belajar ilmu hipnotis itu seperti apa mas? Dan apakah ada mantranya, ada teknik-tekniknya, seperti apa lengkapnya? Nah, untuk belajar ilmu hipnotis itu tidak ada yang namanya mantra ya. Tapi ilmu hipnotis merupakan ilmu psikologi yang sangat ilmiah dan sangat logis, dan siapapun bisa mempelajarinya asal dia mengikuti sesuai instruksi yang sudah diberikan oleh pelatih. Dan bagi Anda yang ingin belajar mandiri, belajar ilmu hipnotis, Anda bisa membeli buku Jago Ilmu Hipnotis. Ini bukunya ya. Dan Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Nah, di buku Jago Ilmu Hipnotis ini, itu semuanya dijelaskan secara ilmiah, secara logis. Anda bisa belajar secara mandiri. Dan bagi Anda yang ingin mengikuti kelas pelatihan jarak jauh atau pelatihan secara privat, Anda juga bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Nah, belajar ilmu hipnotis merupakan ilmu psikologi ya, yaitu ilmu seni komunikasi, dan mempelajari tentang cara kerja pikiran dan bagaimana konsep-konsep pikiran manusia itu seperti apa kaitannya dengan kata-kata. Dan di situ juga dijelaskan tentang aturan sugesti itu seperti apa, bagaimana menerapkan keilmuan hipnotis ini untuk berbagai hal. Khususnya di pelatihan saya ini diterapkan untuk hipnotis permainan dan digunakan untuk basic hipnoterapi ya. Nah, ilmu hipnotis bisa digunakan untuk terapi, yaitu terapi penyembuhan yang berbasis sugesti untuk berbagai keperluan. Misal penyakit psikis dan psikosomatis, yaitu penyakit pikiran, dan memprogram pikiran bawah sadar agar lebih berdaya lagi, lebih powerful. Dan apabila ada mental block, maka mental block ini bisa diselesaikan dengan teknik-teknik yang namanya hipnoterapi atau teknik-teknik sugesti yang berbasis terapi untuk perubahan pikir seseorang. Jadi ilmu hipnotis bukan menggunakan yang namanya mantra ya. Jadi murni menggunakan yang namanya seni komunikasi dan memahami cara kerja pikiran manusia itu seperti apa. Nah, ilmu hipnotis ini juga bisa dikuasai oleh siapapun, asal yang pertama dia percaya diri, paham tata caranya ilmu hipnotis itu seperti apa, hafal kalimat kunci ilmu hipnotis dan menerapkannya. Dan yang paling penting adalah ketika Anda sudah mempelajarinya, Anda wajib mempraktekkan keilmuan tersebut dan lakukan step by stepnya. Nah, ilmu hipnotis ini ada prosedurnya ya, bukan hanya sekedar menatap mata tidur, menjentikan tangan, diajak salaman tidur, tapi ada mekanisme di balik itu semuanya. Anda wajib memahaminya dan wajib melakukan step by stepnya. Ketika Anda belum paham tentang struktur cara kerja pikiran manusia, maka Anda biasanya akan menganggap ilmu hipnotis itu merupakan ilmu yang klinik dan ilmu-ilmu yang aneh. Seperti itu ya. Kenapa kok bisa tidur diginikan? Kenapa kok bisa seperti ini? Kok menuruti kalimat-kalimat yang diucapkan oleh seorang penghipnotis? Rahasianya apa? Dan itu semuanya diajarkan ya di kelas pelatihan, baik secara mandiri atau di kelas pelatihan secara privat. Nah, itu tentang ilmu hipnotis. Jadi ilmu hipnotis tidak ada kaitannya dengan energi, tidak ada dengan kaitannya mantra, tapi murni menggunakan seni komunikasi. Nah, ini merupakan pengetahuan baru ya bagi Anda pemula yang ingin belajar ilmu hipnotis, apakah menggunakan mantra atau hal-hal aneh atau klinik lainnya. Tetapi bukan ya, tapi murni belajar tentang sugesti dan step by step tentang psikologi manusia itu seperti apa. Nah, apa perbedaannya dengan ilmu gendam? Nah, ilmu gendam merupakan ilmu khasanah tradisional Jawa ya, yaitu ilmu yang digunakan untuk terapi penyembuhan, untuk berbagai kasus lainnya. Nah, ilmu gendam dan ilmu hipnotis ini dua hal yang berbeda. Kalau ilmu hipnotis ini merupakan seni komunikasi dan pengetahuan psikologi manusia. Akan tetapi ilmu gendam yang saya kembangkan khususnya gendam kuantum magnetisme, yaitu ilmu gendam yang berbasis tradisional dan saya menggunakan struktur cara kerja pikiran manusia, kaitannya
cara kerja alam semesta itu seperti apa, kaitannya dengan vibrasi atau getaran batin itu seperti apa. Nah, di sini saya mengembangkan untuk yang namanya pemberdayaan diri atau terapi yang berbasis ilmu pikiran bawah sadar. Khususnya di sini saya nyebutnya adalah ilmu energi di dalam diri kita. Karena bukan hanya sekedar sugesti, tapi kita juga belajar tentang aktivasi energi di dalam diri manusia itu seperti apa, kaitannya getaran rasa. Nah, buktinya apa? Seperti ini ya. Coba, ketika Anda bangun tidur, perasaan Anda kurang nyaman, tidak bergairah, biasanya seharian apa? Yang terjadi adalah Anda merasakan hal-hal yang negatif di dalam hidup Anda akan ketemu yang namanya hal-hal yang tidak beruntung, atau kebanyakan orang juga menyebutnya sebagai kesialan. Nah, kenapa kok apes, kok sial? Nah, itu kaitannya apa yang ada di dalam diri kita. Nah, di ilmu gendam yang saya kembangkan ini berbasis ilmu terapi ya, yaitu berbasis ilmu pikiran bawah sadar untuk memprogram, untuk menerapi. Ini tuh ilmu gendam banyak digunakan untuk mempengaruhi secara batin. Misal puter giling, terapi penyembuhan untuk penyakit psikis dan psikosomatis, penyembuhan penyakit fisik, sapeh, puter giling membuat orang itu terpengaruh dan tertarik dengan kita seperti apa, ilmu karismatik itu seperti apa. Nah, itu bagian dari ilmu gendam ya, berbeda dengan ilmu hipnotis. Kalau ilmu gendam ini nanti di kelas pelatihan saya, baik kelas pelatihan secara offline atau kelas privat langsung atau kelas online, masing-masing semuanya dibimbing bagaimana cara aktivasinya. Nah, di situ ada yang namanya penyelarasan energi, kekuatan batin, dan ada juga mantra, yaitu atau afirmasi atau doa untuk memanggil energi yang ada di dalam diri kita yang sudah diaktifkan. Jadi ilmu gendam berbeda dengan ilmu hipnotis. Akan tetapi kalau kita lihat kesamaannya itu hampir mirip ya, akan tetapi rada berbeda cara pembelajarannya. Kalau ilmu hipnotis itu murni seni komunikasi, tapi kalau ilmu gendam penggabungan antara batin atau rasa yang ada di dalam diri kita itu digunakan untuk seni komunikasi secara energinya ya. Nah, selain itu juga mempelajari tentang seni komunikasi secara nonverbal, yaitu bahasa tubuh. Selain bahasa tubuh, ada juga komunikasi secara verbalnya, cara ngomongnya itu seperti apa. Hampir mirip dengan ilmu hipnotis, akan tetapi berbeda cara pendekatannya. Nah, ini tentang ilmu gendam. Nah, masing-masing semuanya tergantung bagi Anda yang ingin mempelajari keduanya juga bisa. Semuanya dijelaskan secara ilmiah, secara logis, sehingga ilmu apapun yang kesannya gaib apabila kita bedah dengan ilmu metafisika, khususnya metafisikal hipnosis atau ilmu gendam kuantum magnetisme, nanti semuanya bisa dilogika dan dipahami secara ilmiah ya, yaitu dengan pendekatan yang namanya fisika kuantum, mempelajari tentang energi, konsep basisnya energi itu seperti apa, frekuensi, vibrasi batin kita itu apa. Nah, itu semuanya ada. Dan semuanya sangat cepat ya cara mempelajarinya. Cukup 2-3 jam. Ketika Anda sudah paham, sudah diaktifasi, maka ilmu gendam terapi kuantum magnetisme sudah bisa Anda pelajari, sudah bisa Anda praktekkan dengan mudah. Tinggal Anda ikuti step by stepnya. Nah, itu adalah tata cara dan langkah bagaimana cara belajar ilmu hipnotis dan ilmu gendam di kelas pelatihan saya. Dan semuanya dibimbing sampai bisa dan bisa berkonsultasi selamanya. Oke? Nah, silakan tentukan. Bagi Anda yang masih bingung, silahkan Anda simak video yang saya berikan tadi. Oke, sekian dari saya, Yusuf Aditya. Dan bagi Anda yang ingin mempelajarinya, mengikuti kelas pelatihan secara privat atau secara mandiri atau kelas pelatihan online, Anda bisa menghubungi nomor yang ada di video ini. Akhir kata, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.